Martial Peak Bab 807, Manusia yang Hina. Hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah dengan sabar berkomunikasi dengan binatang monster ini sehingga mereka mengetahui dia tidak memiliki niat jahat. Hanya setelah Yang Kai berhasil mencapai ini, pihak lain tidak akan bertindak waspada terhadapnya dan secara aktif terlibat dalam percakapan. Selama proses ini, menunjukkan sikap ketergesa-gesaan hanya akan merangsang kewaspadaan pihak lain yang akan menjadikan usahanya menjadi sia-sia. Di suatu tempat di dalam hutan, Yang Kai berdiri dengan tenang, menahan auranya sambil mengintegrasikan dirinya ke dalam lingkungan, terus-menerus melepaskan divine sense ke sekelilingnya, mencoba untuk menyampaikan niat baiknya. Binatang monster di dekatnya diam-diam menyembunyikan diri sambil menatap tajam ke arah posisi Yang Kai. Waktu berlalu tetapi Yang Kai tidak menjadi cemas. Setelah upaya setengah hari, Yang Kai akhirnya mendengar suara gemerisik di dekatnya dan ketika dia menoleh, dia melihat binatang monster raksasa seperti harimau perlahan muncul dari tempat persembunyiannya. *****. Setelah binatang monster pertama muncul, yang lain dengan cepat mengikutinya dan segera Yang Kai menemukan dirinya dikelilingi. Yang Kai menyapukan matanya dan tidak bisa menahan senyum cerah. Binatang monster ini datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, tetapi masing-masing memiliki penampilan dan aura yang kuat. Ketika mereka mendekati Yang Kai dalam jarak selusin meter atau lebih, mereka semua berhenti dan mengeluarkan raungan rendah. Pada saat yang sama, Yang Kai merasa bahwa mereka mencoba mengkomunikasikan sesuatu kepadanya. Sayangnya, kecerdasan binatang-binatang monster ini belum berkembang sepenuhnya sehingga mereka tidak bisa mengekspresikan pikiran mereka dengan sempurna. Yang Kai tersenyum dan kemudian menyampaikan pesan kembali kepada mereka yang berbunyi, "Halo semuanya, aku tidak berniat buruk untuk datang ke sini hari ini, kalian tidak perlu khawatir, aku hanya ingin melihat grid senior kalian, jika tidak keberatan, bisakah kalian menunjukkan jalannya?" Setelah mengirimkan pesan ini, binatang monster yang seperti harimau raksasa itu menggeram, sepertinya bertanya mengapa Yang Kai ingin melihat grid senior. "Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengannya," Yang Kai dengan sabar menjawab. Binatang monster terdiam, masing-masing dari mereka saling memandang, tampaknya tidak bisa membuat keputusan. Setelah beberapa saat, binatang monster yang seperti harimau itu memiringkan kepalanya ke belakang dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Melihat ini, alis Yang Kai sedikit berkerut tetapi dia tidak berusaha menghentikannya, hanya berdiri di sana dengan tenang dan menunggu. Yang Kai tidak tahu di mana grid senior ras monster tinggal, jadi saat ini satu-satunya pilihannya adalah mencoba membuat binatang monster level rendah ini untuk membantunya. Segera setelah binatang monster harimau meraung, raungan kedua terdengar lebih jauh dari dalam hutan lalu yang ketiga lalu yang keempat, masing-masing semakin jauh dan semakin jauh, seolah-olah pesan itu disampaikan berulang kali. Yang Kai menyipitkan matanya pada pemandangan ini tetapi dengan cepat mengerti, duduk di samping pohon besar dan mengeluarkan beberapa botol pil dari sakunya sebelum melemparkan isinya ke arah binatang-binatang monster di dekatnya. Pil ini semuanya disempurnakan oleh Yang Kai sendiri yang berguna untuk meningkatkan aliran truki seseorang, memungkinkan mereka untuk berkultivasi dengan lebih mudah. Binatang-binatang monster di sekitarnya melihat pil ini dan dengan hati-hati membungkuk untuk mencium baunya. Binatang-binatang monster memiliki naluri tajam yang memungkinkan mereka untuk menghindari bahaya secara naluriah sambil mencari peluang. Jadi, meski peringkat pil ini tidak terlalu tinggi, aura obat yang bocor darinya secara alami menarik minat mereka. Dalam beberapa napas, pil-pil itu diambil oleh binatang-binatang monster dan ditelan seperti kacang sebelum semuanya berubah menjadi penuh harapan terhadap Yang Kai. Tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan masam, Yang Kai hanya bisa mengeluarkan beberapa botol pil lagi. Kira-kira setengah jam kemudian, Yang Kai, yang telah duduk dengan santai, tiba-tiba memasang ekspresi serius dan melihat ke arah tertentu. Dari arah dia menatap, Yang Kai merasakan aura yang sulit dipahami dengan cepat mendekat. Selain itu, kekuatan pendatang baru ini tentunya tidak rendah, setidaknya setara dengan Master Alam Transcendent Orde ketiga, atau dalam istilah ras monster disebut binatang monster puncak Orde ketujuh. ***Hong***. Sosok kekar turun dari langit seperti meteor, mendarat tepat di depan Yang Kai, mengeluarkan awan debu dan menyebabkan gelombang kejut yang menyebabkan semua pohon raksasa di sekitarnya bergoyang liar. Binatang-binatang monster, yang diam-diam menunggu dengan Yang Kai, ketakutan dan dengan cepat bubar.
Yang Kai berkedip saat dia menatap ke depan, segera menemukan seorang pria parubaya dengan tubuh besar berusia sekitar 40 tahun berdiri di sana. Pria itu menatapnya dengan mata penuh dengan cemoohan dan penghinaan. Penampilan pria ini juga cukup menarik, hanya mengenakan beberapa kulit binatang yang kasar dan memiliki rambut hitam tebal yang berantakan yang tertiup angin dengan bebas. Pada pandangan pertama orang ini tampak seperti singa gila, segala sesuatu tentang dirinya meneriakkan kata liar. Pembudidaya dari ras monster. Yang Kai segera menentukan identitas pria ini. Setelah menerima pesan yang disampaikan oleh binatang-binatang monster, pembudidaya ras monster ini jelas segera bergegas. Mata pria kekar ini dipenuhi dengan agresi dan haus darah, terlebih lagi, binatang monster yang tadinya tenang dan ramah yang telah berbaring di sebelah Yang Kai tampaknya terinfeksi oleh aura pria ini dan sekarang memamerkan taring mereka sambil mengeluarkan geraman rendah. Yang Kai tidak keberatan, hanya menyeringai dan berdiri dengan tenang. Manusia, kamu berani menyusup ke dalam bis si jungle, keberanianmu tidak kecil. Pria ras monster paruh baya meraung, ki monsternya mengembun saat dia mengarahkan niat mengancam ke arah Yang Kai. Ada beberapa hal yang harus aku lakukan di sini dan ingin meminta teman ini memberi aku waktu sejenak untuk menjelaskan, jawab Yang Kai dengan senyum ramah. Siapa yang temanmu? Pria ras monster yang kekar berteriak, membalikkan wajahnya dan meludah sebelum melanjutkan berteriak, manusia yang hina, ras monsterku tidak akan pernah bisa berteman denganmu. Ah, Yang Kai tidak bisa berkata-kata. Pihak lain jelas benar-benar menentang untuk berinteraksi dengannya, menyebabkan Yang Kai merasa agak tidak berdaya. Bolehkah aku menanyakan nama terhormat yang mulia? Yang Kai menangkupkan tinjunya dan bertanya tidak menyerah. Grid Senior telah memberiku nama Kuangsi. Catatan, Kuangsi yang memiliki arti macan liar. Wajah pria ras monster itu tampak bersinar dengan bangga saat dia mengucapkan kata-kata ini, seolah-olah itu adalah kehormatan besar baginya untuk menerima namanya dari Grid Senior, mendengus dingin di saat berikutnya, mengerti. Ya, aku akan ingat, Yang Kai mengangguk dengan serius. Manusia yang menyebalkan, Kuangsi menggelengkan kepalanya sebelum bertanya, apa yang kamu lakukan pada rekan ras aku? Mengapa mereka tampak begitu dekat denganmu beberapa saat yang lalu? Aku tidak melakukan apa-apa kepada mereka, aku hanya memberi mereka beberapa pil. Yang Kai menjelaskan dengan santai, jangan khawatir, itu hanya pil yang membantu seseorang berkultivasi, itu tidak memiliki efek samping yang berbahaya. Pil. Mata Kuangsi berbinar, tampaknya cukup sensitif terhadap kata ini. Yang Kai tersenyum dan bertanya, aku masih memiliki banyak pil di sini, apakah saudara Kuang menginginkannya? Karena ini adalah pertemuan pertama kita, anggaplah itu sebagai hadiah kecil dariku. Mengatakan demikian, Yang Kai mengeluarkan beberapa botol pil dan menyerahkannya. Ekspresi Kuangsi dengan jelas menunjukkan dia ingin menerima, tetapi ada tanda-tanda perjuangan yang jelas di antara alisnya juga. Setelah mencium aroma pil secara langsung, keinginannya segera mengalahkan alasannya, mengulurkan tangan dan menerima botol pil sebelum menggerutu, manusia yang hina dan menyebalkan, jangan berpikir kamu bisa memenangkan persetujuanku dengan hal-hal ini. Bagus, meskipun, sekarang setelah aku melihat lebih dekat, kamu tampaknya tidak terlalu menyebalkan. Yang Kai tertawa terbahak-bahak meskipun berusaha untuk tidak melakukannya, diam-diam mengira pria ini sedikit terlalu murni dan polos. Jika semua orang dari ras monster seperti Kuangsi ini, mungkin berurusan dengan mereka akan lebih mudah daripada yang diperkirakan Yang Kai. Memeriksa botol pil, Kuangsi tampaknya cukup puas dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam saku celananya, tampaknya sangat menghargainya. Mengerutkan bibirnya dengan tegas, Kuangsi menyapu matanya ke Yang Kai sekali dan bertanya, aku dengar kamu ingin melihat Grid Senior. Dia tidak menanyakan apapun pada Yang Kai sejak tiba di sini, jadi jelas dia telah menerima sedikit informasi ini dari pesan yang telah disampaikan para binatang monster. Benar, bisakah saudara Kuang mempertemukan aku? Kuangsi hanya tertawa menjawab, nak, menurutmu apa yang dimaksud dengan bis si jungle aku? Kamu pikir kamu bisa dengan santai bertemu Grid Senior ras monster? Melihat betapa hormat kamu bertindak sejauh ini, aku tidak akan segera membunuh kamu. Cepat kembali kemanapun kamu berasal. Aku akan memberimu waktu sampai matahari terbenam malam ini, jika kamu berani tetap di sini setelah itu, malam ini akan menjadi malam kematianmu. Alis Yang Kai sedikit berkerut saat dia dengan sabar menjelaskan, saudara Kuang, aku ingin bertemu Grid Senior kamu untuk membahas beberapa hal penting, apakah ada cara untuk kamu bisa meregangkan aturan? Jangan menguji kesabaranku, kalian manusia tidak pernah tahu kapan harus mundur.
Jika kamu menggangguku, akhir kamu akan sangat menyedihkan. Bis si jungle tidak pernah mengizinkan manusia masuk, aku tidak segera menyerangmu sudah merupakan belas kasihan yang besar, Kuang Si mendengus dingin. Yang Kai hanya tertawa, itu tidak sepenuhnya benar, saudara Kuang, aku pernah mendengar bahwa seorang pria, biasa datang ke bis si jungle sesekali untuk mengobrol dan minum dengan grid seniormu kan. Ekspresi Kuang Si berubah drastis saat dia berteriak, dari siapa kamu mendengar itu? Ah, cincin di tanganmu itu, kenapa terlihat tidak asing? Itu karena pria yang biasa datang ke sini mengenakan cincin ini. Yang Kai mengangkat tangannya dan dengan jelas menunjukkan cincin di jarinya kepada Kuang Si. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang Tuan Suci tua dari Nine Heaven Holy Land yang sudah mati kan? Bisa dikatakan aku adalah penggantinya. Tuan Suci yang tua dan grid senior kamu berbagi beberapa persahabatan, karena alasan itulah aku datang ke sini untuk mendiskusikan sesuatu dengan grid senior kamu. Kamu penggantinya. Kuang Si tidak bisa membantu melebarkan matanya saat dia menatap Yang Kai dengan takjub. Orang itu sangat kuat, bahkan mampu bertarung setara dengan grid senior, bagaimana bisa penggantinya begitu lemah? Jelas dia sangat memandang rendah Yang Kai, seolah-olah dia berpikir satu jari akan cukup baginya untuk menghancurkan yang terakhir. Yang Kai tidak keberatan dan hanya melanjutkan, kamu seharusnya tahu bahwa Tuan Suci yang tua membawa banyak batu kristal dan pil bersamanya setiap kali dia datang, tapi sekarang 2 tahun telah berlalu tanpa ada persediaan baru yang dibawa ke sini kan? Karena aku telah mewarisi posisi Tuan Suci yang tua, di masa depan aku juga berencana untuk membawa sejumlah barang ke sini untuk diperdagangkan, seperti Kuang Si tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik pada gagasan ini. Misalnya, beberapa botol pil yang baru saja kuberikan padamu, Yang Kai tersenyum. Itu sudah menjadi milikku. Kuang Si buru-buru menutupi sakunya dan menatap Yang Kai dengan waspada, takut dia akan memintanya kembali. Ya. Tentu saja itu adalah milikmu, Yang Kai mengangguk ringan, tapi jika kamu menginginkan lebih banyak dari itu, pertama-tama aku perlu berbicara dengan grid seniormu. Hanya setelah aku mencapai kesepakatan dengan grid senior kamu, aku bisa terus membawa hal-hal seperti itu ke sini, apakah kamu tidak tertarik dengan itu? Kuang Si mengangkat kepalanya dan menatap ke kejauhan, alisnya berkerut erat seolah sedang berpikir keras. Setelah berpikir sejenak, dia menggaruk kepalanya dan menghela nafas. Mengapa aku merasa bahwa kata-kata kamu hanya setengah benar, Nak? Apakah kamu mencoba menipuku? Mengatakan demikian, dia menatap langsung ke mata Yang Kai. Yang Kai membalas tatapannya, tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Bersambung,